Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Coach Steven ya. Hari ini kita mau beribadah bersama. Bagaimana kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, papa mama sehat, saudara semuanya sehat dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kondisi sekolah adik-adik? Sudah mulai ya, banyak sekolah yang memulai PTM. PTM itu adalah pembelajaran tatap muka. Apakah adik-adik sudah merasakan PTM? Selama hampir 2 tahun kalian belajar di rumah, setiap hari menatap komputer, setiap hari melihat laptop, setiap hari melihat gadget, handphone. Bosan nggak belajar seperti itu? Apa nggak pingin rindu untuk sekolah, ketemu lagi dengan teman-teman, ketemu lagi dengan guru, belajar secara langsung? PTM-nya sekarang masih terbatas ya, jadi seminggu paling kalian hanya sekolah selama 1 hari, ya mungkin hari-hari yang sudah ditentukan. Tapi dari beberapa murid yang Koko ajar, dari pengalaman mereka PTM, walaupun teman-temannya baru sedikit, paling baru beberapa, ada 4-5 atau sekitar nggak sampai 10 lah paling. Tapi dari pengalaman mereka merasakan, oh senang, udah lama nggak ketemu teman-teman, begitu ketemu lagi di sekolah rasanya senang. Walaupun masih ada pembatasan ya, kalian tetap harus menjaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Tapi ada suasana baru yang bisa kalian rasakan. Jadi nggak melulu setiap hari belajar di rumah, di depan alat-alat yang membantu kalian belajar. Jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk ditawarkan untuk boleh PTM, jangan ragu, kalian boleh mencobanya. Tapi ingat, tetap harus jaga kesehatan kalian semua. Ya baik, hari ini kita mau memulai ibadah kita pujian dulu yuk, lagu pertama. Adik-adik, pujian kita yang pertama hari ini judulnya Dari Terbit Matahari. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita memulai dengan bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang penuh kuasa, baik setiap saat dan selalu setia akan janji Bapa. Terima kasih Bapa, kalau pada saat sebentar hari ini Bapa beri kami kesempatan untuk boleh bersekutu, mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa untuk pemeliharaan Bapa, untuk penyertaan Bapa buat keluarga kami, buat kesehatan, buat hidup, dan segala sesuatu kecukupan yang Bapa beri dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa ampunilah segala dosa kesalahan kami, supaya dosa tidak menjadi penghalang untuk kami boleh datang ke hadirat Bapa, dan Bapa boleh mendengar segala doa permohonan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau mulai ibadah kami, Bapa berkati dari awal hingga akhirnya. Bapa juga berkati Coach Stephen yang akan memimpin kami untuk beribadah pada hari ini. Bapak kuduskan setiap perlengkapan yang kami pakai, laptop, handphone, jaringan internet, supaya tidak mengganggu ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan pengasihan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Coach Steve mau ceritain buat kalian sesuatu. Pada satu hari, ada 5 jari di sebuah tangan. Mereka saling berbincang-bincang. Mereka ngobrol siapa di antara mereka yang paling hebat gitu ya. Jadi si jempol bilang, aku yang paling hebat. Si telunjuk bilang, enggak, aku yang paling hebat. Si jari tengah nggak mau kalah, aku yang paling hebat dari kalian semua. Terus si jari manis sama seperti mereka, tapi ada satu yang diem doang, si jari kelingking yang paling kecil, yang paling imut ya. Nah, waktu mereka saling bertengkar satu sama lain, akhirnya mereka bilang, ya sudah, kalau kayak gitu kalian bilang apa kehebatan kita masing-masing, supaya nanti kita sendiri yang menilai, teman-teman kita masing-masing yang menilai. Mulai dari si jempol. Si jempol bilang kayak gini, tentu saja aku yang paling hebat. Lihat saja bentuk tubuhku gemuk, besar, dan setiap orang mau memuji sesuatu pasti menggunakan jariku. Wah, hebat si jempol. Semua mengangguk tanda setuju. Lalu giliran si jari telunjuk bilang, oh tentu saja aku tidak kalah dengan kamu jempol. Aku ini adalah jari telunjuk. Jari telunjuk ini adalah tanda seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin mau menyuruh ini itu, lakukan ini, lakukan itu, pasti dia akan menggunakan jari telunjuk. Semua teman-temannya, oh ya, semuanya mengangguk. Sekarang giliran si jari tengah. Jari tengah bilang, wah, bisa saja kalian mengatakan kalian yang paling hebat, tapi lihatlah posisiku di telapak tangan. Posisiku yang paling tengah. Paling tengah menunjukkan seorang pemimpin, seorang yang paling penting, dan seorang yang paling dominan, seseorang yang paling kuat. Lihat saja bentuk tubuhku, aku yang paling tinggi di antara kalian semua. Semuanya mengangguk, oh iya benar. Lalu sekarang giliran si jari manis. Si jari manis bilang, ya mungkin aku tidak cocok jadi seorang pemimpin, mungkin aku juga bukan yang paling besar, aku juga bukan yang paling tinggi, tapi paling tidak aku yang paling manis daripada kalian semua, dan aku yang paling kaya. Buktinya apa? Setiap kali ada perhiasan seperti cincin, pasti akan dipakaikan di jariku. Semua teman-teman, oh iya, semuanya mengangguk diam saja. Semuanya mengangguk tanda setuju. Tapi ada satu teman mereka yang hanya diam saja. Siapa itu? Jari manis. Jari kelingking. Jari kelingking yang paling kecil, udah letaknya di ujung. Dia diam saja, nggak ngomong apa-apa. Terus teman-temannya bilang, ya kita masing-masing punya kehebatan sendiri. Kata si jempol, kata si telunjuk, kata si jari tengah, kata si jari manis. Tapi sepertinya yang paling payah itu si jari kelingking ya. Udah kecil, letaknya di ujung. Kayaknya nggak ada dia juga nggak apa-apa ya, nggak ada gunanya. Kira-kira percakapannya seperti itu ya adik-adik. Menurut adik-adik, secara umum, kalau dilihat dari percakapan mereka semua, betul ya, kegunaan dari jari-jari yang tadi disebut. Tapi kira-kira jari kelingking itu kegunaannya buat apa? Adik-adik pernah nggak gunakan jari kelingking, gunanya buat apa? Tapi tahukah adik-adik, walaupun dia paling kecil, dia kelihatan paling tidak berguna, tapi Tuhan menciptakan pasti ada gunanya kan? Coba aja kehilangan satu jari, rasanya kan lucu ya. Kita cuma hitung 1, 2, 3, 4, oh 5-nya di sini. Udah pasti ada gunanya kan? Walaupun itu kecil. Walaupun gunanya untuk menghitung, tapi Tuhan menciptakan pasti ada gunanya. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada sebuah kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan berbaikan. Berbaikan apa? Kalau di luar negeri, bahkan di luar negeri, waktu kau kecil ya, kalau kita musuhan sama teman-teman,
Cara kita berbaikan itu gampang. Caranya apa? Mengaitkan kelingking. Caranya seperti ini. Ayo kita baikan yuk, baikan gitu. Ternyata kebiasaan ini udah dilakukan sejak zaman dahulu. Jadi di negara manapun, bahkan di Asia, di Eropa, cara mereka untuk mengikat janji, mengikat persahabatan, mengikat kesetiaan dengan cara mengaitkan kelingking mereka. Jadi kelingking, walaupun kelihatannya nggak ada gunanya, tapi sebenarnya ini adalah tanda simbol kesetiaan, persahabatan, tanda mengikat janji. Jadi penting ya. Jadi di antara mereka semua siapa yang paling penting menurut adik-adik? Ya semuanya penting, si jempol penting, si telunjuk penting, si jari tengah penting, si jari manis penting, si jari kelingking juga sama pentingnya. Karena Tuhan menciptakan ini semua sama pentingnya. Sama seperti adik-adik, walaupun teman-teman adik-adik ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kuat, ada yang cepat. Tapi kalian mungkin, oh saya kok pendek ya, saya kecil ya, saya nggak cepat ya, dan lain sebagainya. Tapi ingat, Tuhan menciptakan kita semua sama, masing-masing punya talenta, masing-masing punya kebisaan, masing-masing Tuhan siapkan. Masing-masing dari kita istimewa, nggak ada satupun yang berbeda. Jadi jangan pernah merasa rendah hati, jangan pernah merasa rendah diri, tapi selalu ingat, kita adalah istimewa di mata Tuhan. Ayo adik-adik, kita pujian lagu nomor 2, Aku Istimewa. Adik-adik, pujian kita kedua judulnya Aku Istimewa. Selalu ingat dan tanamkan di hati kalian bahwa kita semua istimewa di mata Tuhan. Kita pujian yuk lagu kedua ini. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar kata Tuhan Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar kata Tuhan Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Adik-adik, Coach Steve punya teka-teki buat kalian. Misalnya ada polisi ya, polisi pengen jadi dokter. Dia sekolah kedokteran, dia belajar, dia lulus jadi dokter. Ada seorang arsitek, dia pengen jadi dokter. Dia sekolah, dia belajar, dia lulus, dia jadi dokter. Ada seorang guru, dia pengen jadi dokter. Dia sekolah, dia belajar, dia lulus, dia jadi dokter. Ada seorang ahli fisika, ahli kimia, pengen jadi dokter. Mereka sekolah, mereka belajar, mereka jadi dokter. Jadi semua orang pengen jadi dokter. Semua orang belajar, semua orang sekolah, semua orang jadi dokter. Pertanyaan Koko, kalau semua jadi dokter, dokternya jadi apa? Ada yang tahu? Siapa yang mau jawab? Apa? Jadi YouTuber? Salah. Jadi apa? Dokternya jadi
jadi banyak. Kalau semuanya jadi dokter, semuanya dokternya ya jadi banyak. Iya nggak? Waktu Koko masih bersekolah dulu, zaman Koko kecil, kalau misalnya ada guru bertanya, cita-cita kalian apa ya? Kebanyakan jawabannya nggak jauh dari ini ya. Jadi dokter, jadi pilot, jadi insinyur, jadi arsitek. Zaman sekarang udah nggak ada namanya insinyur ya, namanya sarjana sipil. Jadi kebanyakan dari pekerjaannya ini aja, 4 ini. Tapi ada perubahan di masa sekarang. Kalau misalnya Ko Steve tanya ke adik-adik, cita-cita kalian apa sih? Jadi beragam. Sekarang lebih beragam dibandingin zaman dulu. Ada yang kalau pas lagi terkenal Master Chef, mereka pengen jadi chef. Ada yang lagi terkenal Indonesia Got Talent atau Indonesian Idol, semua pengen jadi idol, semua pengen penyanyi. Atau ada juga yang sekarang lagi booming, jadi gamers. Ada yang pengen jadi gamers sekarang, jadi nggak pengen sekolah, pengennya jadi gamers. Atau pengen jadi YouTuber, atau bahkan pengen jadi seorang TikToker sekarang. Jadi pekerjaan apa cita-cita adik-adik sekarang udah berubah sesuai dengan keinginan zaman ya. Jadi ada juga anak sekolah minggu yang pernah Koko tanya, cita-cita kamu apa sih gitu. Jawabannya 3. Dan semuanya di luar daripada dugaan Koko. Jawabannya yang pertama itu dia pengen jadi aktor. Yang kedua pengen jadi YouTuber. Yang ketiga, ini anak yang sama ya. Yang ketiga dia pengen jadi ahli gulat. Jadi pemain gulat, jadi pemain Smackdown gitu loh. Lucu ya, jadi maksudnya mungkin buat kita yang nggak pernah kepikiran seperti itu, apalagi guru-guru yang dulu cuman kepikiran untuk jadi dokter, jadi pilot, jadi tentara. Tapi sekarang pekerjaan jauh lebih luas lagi. Jadi tergantung dengan perkembangan zaman. Tapi ada nggak salah satu dari kalian yang kalau ditanya apa sih cita-cita kalian, kalian pengen jadi apa, kalian jawab saya pengen jadi raja? Ada? Mestinya nggak ada ya? Atau bahkan sekarang kalau misalnya adik-adik punya sesuatu gadget yang baru, punya banyak uang jajan, pasti diledekin, wih sultan gitu ya. Itu istilah aja, maksudnya kalau kalian tuh punya uang berlebih dibandingin yang lain gitu ya. Tapi ada nggak salah satu dari kalian pengen cita-cita jadi raja? Mungkin nggak ya, karena nggak sesuai dengan zaman juga. Apalagi kalau seorang anak-anak kecil seperti kalian gitu. Tapi hari ini gue akan bercerita tentang seorang anak yang masih kecil, dari kecilnya sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja bangsa yang besar. Tapi dia sendiri nggak tahu kalau dia dipilih jadi raja. Ya, siapa dia? Kita dengar ceritanya hari ini. Adik-adik, sebelum kita dengar cerita tentang si anak kecil yang dipilih jadi raja tadi, kita pujian lagu ketiga, persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Judulnya, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Sekali lagi ya. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Adik-adik, kita mau mulai pembacaan firman kita. Pembacaan firman kita diambil dari kitab 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ke 13. Judul perikopnya, Daud diurapi menjadi raja. Sudah dibuka semua? Ya, kalau sudah, Alkitab dibiarkan terbuka. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau minta pertolongan dari Tuhan untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang penuh kuasa, baik setiap saat dan selalu setia akan janji Bapa. Terima kasih Bapa, kalau pada saat sebentar kami mau menikmati firman Tuhan melalui cerita. Bapa berhikmat buat kau Stephen, supaya apa yang keluar daripada dia berasal dari Bapa saja. Bapa jauhkan daripada perkataan yang salah, Roh Kudus pimpin supaya kami semua boleh mendengarkan dengan tenang, mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami siapkan mata kami melihat, telinga kami mendengar, dan hati kami yang bersuka cita. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau review sedikit ya dari cerita kita minggu lalu. Minggu lalu adik-adik udah mendengar tentang Samuel dipilih oleh Tuhan. Samuel dipilih dari sejak usianya yang masih kecil ya. Waktu dia dititipkan oleh ibunya di rumah Tuhan, di bait Allah, di bawah pimpinan Imam Eli. Jadi waktu masih kecil ceritanya Samuel dipanggil oleh Tuhan. Tuhan memilih dia menjadi seorang nabi dari usianya yang sangat-sangat kecil. Usianya kira-kira umur paling masih di bawah 12 tahun, belum remaja ya. Nah Samuel menerima panggilan tersebut. Samuel juga selama hidupnya bukan hanya bertugas sebagai seorang nabi, tapi di bawah pimpinan Imam Eli, dia juga bahkan dipakaikan baju efod. Dia juga mengerti tata cara memberikan korban bakaran. Bahkan dalam beberapa cerita Samuel juga memberikan korban bakaran dalam kisah-kisah tertentu ya. Nah walaupun tugas keimaman harus dilakukan oleh bangsa Israel dari keturunan Lewi saja, tetapi Samuel juga mengemban tugas tidak langsung sebagai seorang imam. Mungkin saat itu nggak ada imam yang dianggap pantas untuk boleh melanjutkan pekerjaan tugasnya Imam Eli ya. Nah selain seorang nabi, seorang imam, Samuel juga bertugas sebagai seorang hakim. Jadi hakim itu bukan kayak hakim zaman sekarang ya. Jadi orang Israel yang punya masalah, punya persoalan, mereka membawa persoalan itu kepada si hakim tersebut. Nah saat itu di bawah pimpinan Samuel. Jadi Samuel itu punya tugas banyak dan luar biasa. Makanya dia sampai sekarang masih disebut sebagai salah satu nabi, tokoh terbesar di Perjanjian Lama. Nah di dalam tugas Samuel, salah satu tugas-tugas awal dia adalah dia harus memilih seorang raja. Karena orang-orang Israel waktu itu tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Mereka menolak Tuhan. Mereka maunya berikan kami raja, berikan kami raja. Jadi raja bilang sama Samuel, bukan kamu yang ditolak, tapi aku yang ditolak. Jadi Tuhan bilang berikan apa yang mereka mau, tapi kasih konsekuensinya, kasih resikonya. Akhirnya Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengurapi raja pertama bangsa Israel, itu adalah Saul. Jadi Saul adalah seseorang dari suku Benyamin, dari suku yang terkecil dari bangsa Israel saat itu. Jadi adik-adik tahu Saul ya? Pernah dengar cerita Saul ya? Pernah sekali di sekolah minggu kau tanya ke adik-adik, sifatnya Daud sama sifat Saul apa sih bedanya gitu. Mereka bilang, oh Daud baik, Saul jahat. Oh Daud taat Tuhan, Saul tidak taat Tuhan. Kau bilang itu yang kalian lihat dan apa yang kalian mau tahu. Tapi sebetulnya tidak. Saul sebenarnya orang yang sangat rendah hati. Walaupun dia orang kaya ya, papanya tuh kaya banget. Dia punya banyak kuda, kambing, domba, keledai. Bahkan punya peternakan yang begitu besar. Si Saul waktu pertama kali dibilang kamu akan jadi raja oleh Samuel, Saul bahkan bilang nggak mungkin saya lah. Saya kan dari suku Benyamin, dari suku Benyamin, bahkan dari keluarga yang paling kecil gitu, yang paling nggak ada apa-apanya gitu. Itu membuktikan kerendahan hati si Saul. Bahkan waktu Saul pertama dipilih jadi raja, diangkat jadi raja, Roh Tuhan menghinggapi dia, Roh Tuhan ada pada dia. Jadi saat-saat awal-awal dia tuh taat sekali sama Tuhan. Adik-adik tahu nggak, Saul itu perawakannya seperti apa? Maksudnya fisiknya seperti apa? Saul itu orang yang sangat-sangat ganteng loh.
Jadi tampan sekali orangnya, dan dia tuh sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi. Coba ya, kau bacain buat kalian. Kita lihat dari kitab Samuel, kitab 1 Samuel ayat ke kitab 1 Samuel 10. Kitab Samuel 10, 1 Samuel 10 ayat ke-23. Ayat ke-23. Nah, waktu itu diceritain tentang pemilihan si Saul jadi raja. Jadi pakai undian ya. Sebetulnya nggak usah diundi pun Tuhan udah pilih Saul langsung jadi raja, karena sebelumnya sudah diurapi oleh Samuel. Tapi waktu pemilihan di depan banyak bangsa, semua orang harus tahu dong, ini pilihan Tuhan. Jadi diundi. Caranya undi nanti kita bisa cerita di cerita yang lain ya. Waktu diundi ternyata kenalah si suku terkecil itu, si Benyamin itu, waktu dipilih dari keluarga Kis. Kis itu bapaknya Saul ya. Nah, waktu dipilih lagi ternyata yang kena adalah si Saul. Nah, waktu dicari dia hilang. Kemana dia? Dia bersembunyi. Coba lihat ayat ke-22 ya, 1 Samuel pasal 10 ayat 22. Sebab ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Nah, bayangin, seorang yang udah dipilih jadi raja, tapi ngumpet. Bukan karena dia takut, tapi karena mungkin dia rendah hati ya. Maksudnya dia juga nggak pede gitu loh, nggak pede jadi raja. Ayat ke-23, berlari-larilah orang itu ke sana dan mengambilnya dari sana, mengambil si Saul ya. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi bayangin, Saul itu besar loh. Jadi dari bahu ke atas, jadi dari leher sampai kepala, dia lebih tinggi dari orang-orang lainnya. Jadi misalnya orang-orang Israel tinggi rata-ratanya 170 cm misalnya. Jadi dia dari kepala, dari bahu ke atas lebih tinggi dari mereka. Jadi kalau berdiri langsung kelihatan tuh si Saul. Jadi dengan badan sebesar setinggi itu aja kalau mau ngumpet juga susah ya. Tapi ini bukti kerendahan hatinya si Saul. Nah, bahkan di dalam waktu pertama-tama Saul jadi raja, si Samuel begitu mengasihi dia karena merasa, wow, memang Saul cocok sekali jadi seorang raja. Orangnya tampan, orangnya gagah, orangnya tinggi, besar, dan bahkan taat pada Tuhan. Tapi dalam cerita kelanjutannya, ternyata Saul setelah jadi raja, dia berubah. Dia berubah jadi taat, menjadi tidak taat pada Tuhan. Berapa kali dia melanggar perintah Tuhan, bahkan sampai satu titik Tuhan menolak Saul sebagai raja. Nah, saat Tuhan menolak Saul sebagai raja, berarti harus ada pilihan raja yang lain. Tapi saat itu masih Saul berkuasa ya. Nah, cerita ini dimulai, yang Koko mau ceritain untuk kalian hari ini ya. Nah, kita buka lagi di 1 Samuel pasal 16 yang tadi udah kita siapkan sebelum kita mulai. Sudah ya? Nah, Koko akan bacakan untuk kalian. Kalian juga boleh baca bersama ayat pertama. 1 Samuel 16 ayat 1. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, saat itu Samuel setelah mendengar Tuhan menolak Saul, dia sedih gitu loh. Dia sedih, dia berduka. Cara dia berduka itu biasanya kalau zaman dulu orang berduka itu mereka berdoa memohon pada Tuhan, Tuhan kalau bisa jangan kayak gini, Tuhan kalau bisa jangan kayak begini. Adik-adik tahu nggak, Samuel salah seorang pendoa syafaat yang begitu luar biasa. Jadi bahkan di dalam kitab Yeremia waktu bangsa Israel mau dihukum oleh Tuhan, kita buka deh ya. Kita buka yuk. Yeremia 16. Yeremia pasal 16. Kalau adik-adik Yeremia, sebentar ya. Yeremia 15. Yeremia 15 ayat 1. Kau bacakan untuk kalian ya.
Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Sekalipun Musa dan Samuel hadir di depan Tuhan dan memohon bagi bangsa Israel, Tuhan tidak akan mendengar. Bahkan seperti saat ini, Samuel berduka terhadap Saul. Kalau bisa Saul jangan ditolak, kalau bisa Saul jangan ditolak. Tapi Tuhan sudah menyatakan keinginannya dan tidak mungkin berubah. Jadi Tuhan bilang sama Samuel, kamu jangan berduka lagi. Kenapa Samuel berduka? Mungkin karena hubungan dia dekat dengan Saul. Dia juga sedih kalau misalnya Saul ditolak jadi raja, ya kan? Apa yang terjadi sama bangsa Israel? Bukan berarti bangsa Israel nggak punya raja loh. Tapi saat itu masih Saul jadi raja. Tapi Tuhan sudah tidak berserta Saul. Karena walaupun bangsa Israel punya raja, tapi sesungguhnya bangsa Israel itu di bawah pimpinan Tuhan. Secara langsung di bawah Tuhan, secara tidak langsung di bawah Saul. Mungkin kalau manusia melihatnya terbalik ya, secara langsung dipimpin oleh raja, tapi tidak. Tapi rajalah yang Allah lah yang berkuasa atas si raja. Jadi kalau misalnya Samuel berduka, mungkin aja ya, karena dia berpikir kalau Tuhan udah tidak bersama dengan Saul, bangsa Israel pasti akan kacau, pasti. Tapi saat yang bersamaan, Tuhan memberikan harapan bahwa ada raja baru yang menggantikan Saul. Baik, kita lanjut ya, baca ayat kedua. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, seperti yang tadi kau bilang ya, salah satu tugasnya Samuel itu mempersembahkan korban. Dan yang mempersembahkan korban itu harus imam. Salah satu kesalahan Saul adalah waktu dia mau perang di pasal-pasal sebelumnya, kalau adik-adik mau baca silakan, dia mempersembahkan korban sendiri kepada Tuhan karena dia nggak sabar untuk nungguin si Samuel datang. Begitu Samuel datang malah dia salahin Samuel, kamu sih lama gitu nggak datang-datang. Nah, Tuhan bilang sama si Samuel, kamu pergi ke Bethlehem ke keluarga Isai. Salah satu dari anaknya akan kupilih jadi raja. Tapi Samuel takut. Kenapa? Karena saat itu Saul masih raja. Bisa bayangin kalau misalnya si Saul tanya, kamu mau kemana Samuel? Oh, saya mau pilih raja baru. Waduh, apa yang terjadi sama si Samuel ya? Makanya Samuel bilang, gimana kalau misalnya Saul tahu? Tapi Tuhan bilang, ya udah kamu pergi ke Bethlehem, bilang mau mempersembahkan korban. Betul kan? Betul. Berarti Samuel tidak bohong. Tapi ada tujuan lain selain mempersembahkan korban buat Tuhan, yaitu mempersiapkan raja baru buat bangsa Israel. Ayat ketiga. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang kusebut kepadamu. Jadi cara pilihnya nanti waktu ketemu anak-anaknya, Tuhan langsung pilih. Ini dia yang saya pilih gitu ya. Sama seperti waktu pilih Saul ya. Si Samuel begitu ketemu Saul, Tuhan langsung bilang, inilah orang yang kupilih, urapilah dia. Jadi caranya hampir kira-kira sama kayak gitu. Ayat keempat, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Adik-adik tahu arti kata kota Bethlehem nggak? Bet itu artinya kota, rumah. Bet itu rumah. Lehem itu roti, jadi artinya rumah roti. Namanya lucu ya, Bethlehem rumah roti. Sebetulnya ada apa namanya, ada artinya. Tapi nantilah kapan-kapan kau ceritain. Lanjut ya. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, apakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jadi mereka takut. Begitu Nabi yang datang, kemungkinannya cuma dua. Apa? Membawa kabar baik, membawa kabar buruk. Ingat waktu Yunus pergi ke Niniwe, yang dibawa apa? Kabar buruk. Tuhan akan menghancurkan kota ini, bertobatlah. Tapi kalau Samuel datang, mereka juga takut nih. Waduh, salah dia apa ya? Salah kota ini apa ya? Jadi belum apa-apa mereka tanya, mereka takut. Kamu bawa kabar selamat atau bukan gitu. Nah, di dalam ayat ini, kata selamat itu dalam bahasa Ibrani aslinya itu adalah shalom. Adik-adik sering dengar ya, kalau misalnya sesama orang Kristen menyapa shalom, shalom, seperti itu. Shalom itu artinya damai selamat. Jadi damai keselamatan. Jadi kalau misalnya orang tua itu tanya, orang-orang tua itu tanya, kamu datang membawa shalom gitu, membawa shalom atau membawa
berita buruk gitu. Ternyata jawabnya Samuel ayat 5, jawabnya ya, benar. Benar itu membawa selamat, berarti membawa shalom ya. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah kepada daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Jadi kalau misalnya persiapan pengorbanan harus menguduskan diri ya. Semua harus datang kepada Tuhan, harus dalam kondisi kudus. Ayat ke-6, ketika mereka itu masuk, jadi Samuel datang begitu udah dikasih upacara pengorbanan, mereka duduk udah siap untuk makan. Anak-anak Isai disuruh keluar untuk dipilih satu-satu, untuk dilihat. Mereka nggak tahu tujuan Samuel datang, mungkin mereka pikir untuk pengorbanan saja dan upacara makan gitu ya. Tapi ternyata ada maksud lain. Waktu mereka sedang menunggu, Samuel menyuruh Isai untuk memanggil semua anaknya. Ayat ke-6, ketika mereka itu masuk, Samuel melihat Eliab. Jadi anak yang paling sulung, anak yang paling besar dari Isai. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi anak pertama yang keluar, anak sulung, si Eliab. Jadi kira-kira perawakan dia, fisiknya mungkin tinggi besar juga, gagah seperti Saul. Jadi waktu Samuel pertama kali lihat Saul juga mungkin dia terpesona ya. Saya belum pernah lihat orang setinggi ini, bayangin. Orang lebih tinggi satu kepala dibandingin sebangsanya gitu. Keluar lagi Eliab yang perawakannya mirip kayak Saul. Jadi nggak heran begitu Samuel lihat, wah ini pasti dipilih sama Tuhan. Soalnya dulu Saul juga dipilih sama Tuhan, mungkin Tuhan melihat fisik seperti itu ya. Sekarang kalau misalnya, kalau adik-adik sendiri lah, misalnya ada raja, disuruh pilih ada raja dua, satu tinggi besar, satunya kecil, kalian pilih yang mana? Udah pasti pilih yang besar ya. Kalau lawan musuh juga pasti menang kan. Coba kalian main game aja, pasti kalian pilihnya musuh yang kelihatan jago, bukan musuh yang kelihatan lemah. Betul ya? Jagoan yang kelihatan kuat ya, bukan jagoan yang kelihatan lemah. Sama seperti Samuel, begitu dia lihat Eliab, wah inilah yang dipilih sama Tuhan, nggak salah lagi. Ternyata salah. Ayat ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Oh, Tuhan tahu apa pikirannya, karena Samuel pasti mikir dalam hati ya, wah ini pasti yang dipilih sama Tuhan nih, dalam hatinya dia. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi di bayangan Samuel, Saul, di depannya dia Eliab. Wah, Saul, Eliab, mirip ya. Ini pasti dipilih sama Tuhan. Tuhan langsung tegur dia. Tuhan bilang, bukan fisik yang kupandang, aku tidak memandang fisik, bukan dia. Jadi salah. Ayat kedua, ayat berikutnya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Ayat 7 ya, tadi sambungannya ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan gak lihat lagi fisiknya. Jadi Tuhan lihat hati si orang itu yang mau dipilih jadi seorang raja. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian ayat 9, kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Jadi 3 kakak yang paling besarnya si Daud, 3-tiganya ditolak sama Tuhan. Nah 3-tiganya ini nanti disebut lagi nih di pasal-pasal berikut, mereka ikut perang waktu lawan bangsa Filistin ya. Jadi memang kakak-kakaknya Daud ini gagah besar-besar ya, tapi tidak dipilih oleh Tuhan. Ayat ke-8, lalu Isai memanggil Abinadab dan ayat 8. Ayat ke-10. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Jadi semua saudaranya Daud, kakak-kakaknya di atas 7 orang, satu lewat. Jadi 7-7-nya tidak dipilih oleh Tuhan gitu. Samuel juga bingung, loh anaknya udah 7, udah semua, terus siapa yang dipilih sama Tuhan? Ternyata anaknya Pak Isai bukan cuma 7, ada 8. Sebenarnya ada perempuan ya, tapi anak perempuan nggak disebut. Yang disebut anak laki-laki saja. Ayat ke-11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba.
Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Jadi si Daud saking masih kecilnya, kira-kira sekecil Daud apa sih? Kemarin kok cari referensinya, ternyata kata-kata yang dipakai di zaman Perjanjian Lama, si Daud tuh masih kecil. Kata-kata yang dipakai untuk menggambarkan masa mudanya si Daud itu kira-kira remaja. Jadi remaja itu usia kira-kira 12 sampai 17 tahun. Jadi belum dewasa ya. Jadi bayangin kira-kira kalau kita ambil 12 sampai 17 tahun, umurnya sekitar ya segitu usia remaja ya. Bahkan nggak dianggap untuk cocok ikut perjamuan makan. Jadi bahkan kakak-kakaknya makan, dia disuruh pergi ke ladang, udah sana gembalain kambing domba. Dan gembalain kambing domba itu nggak deket ya adik-adik. Jadi ini rumahnya, sebelahnya itu ladang, bukan? Kau pernah cerita ya. Jadi kalau zaman dulu mereka menggembalakan kambing domba, jadi jauh gitu. Jadi tempat yang banyak rumput itu bisa 1 hari perjalanan atau setengah hari perjalanan. Jadi kata Samuel, kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Jadi bayangin, selama mereka nunggu, jadi ada waktu jeda untuk pergi panggil Daud lagi pulang lagi gitu loh, untuk supaya bisa ketemu dengan Samuel. Jadi bisa bayangin mereka duduk, diem, tungguin sampai berjam-jam mungkin sampai si Daud baru kembali ya. Lalu ayat ke-12, kemudian disuruhlah menjemput dia. Begitu dia datang ya, ia kemerah-merahan. Mungkin merah-merah kena sinar matahari, atau memang mukanya itu ya, imut-imut ya. Jadi pipinya berwarna ya. Matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Mungkin kalau di matanya Samuel, begitu dilihat si Daud yang masih kecil, masih imut-imut, masih bukan anak, bukan orang dewasa yang, loh ini nggak mungkin jadi raja gitu loh. Mungkin di matanya Samuel seperti itu. Begitu pertama kali dia lihat kakaknya yang paling besar, dia langsung bilang, ini baru cocok jadi raja. Begitu lihat Daud, mungkin dia pikir, oh kemerah-merahan, parasnya elok, udah itu kecil lagi, tukang gembalain kambing domba. Begitu dia lihat, mungkin seperti itu pandangannya Samuel. Tetapi Tuhan langsung menjawab. Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Jadi dari semua anaknya Pak Isai, anak ke-8 yang bungsu, yang gak diperhitungkan oleh kakak-kakaknya, bahkan keluarganya, ternyata dialah yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan termasuk Samuel. Samuel pun gak memperhitungkan dia bakal jadi raja ya. Ayat ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi hari itu juga Daud diurapi. Jadi apa? Jadi raja. Padahal masih ada raja ya, rajanya Saul. Tapi dipersiapkan oleh Tuhan. Yang tahu cuman siapa? Yang tahu cuman Allah sama Samuel. Keluarga Isai kira-kira tahu nggak? Nggak tahu mestinya, nggak tahu. Karena saat itu masih ada raja, nggak mungkin diurapi jadi raja, apalagi anak masih sekecil ini. Dipersiapkan untuk apa? Ya, pengurapan zaman Perjanjian Lama, kalau seseorang yang diurapi, dipersiapkan khusus, dikuduskan khusus untuk pekerjaan Tuhan. Jadi seorang nabi, jadi seorang imam, jadi seorang hakim, pokoknya mempersiapkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi dia disiapkan. Jadi orang tuanya mungkin pikir ya satu hari mungkin si Daud bakal jadi ini, jadi itu, mereka nggak tahu. Tapi mereka yang satu pasti nggak lewat dari bayangan mereka, anak sekecil ini dipersiapkan untuk jadi seorang raja. Tapi begitu luar biasa Tuhan mempersiapkan seseorang. Samuel yang masih kecil dipilih. Adik-adik masih ingat ya ceritanya minggu lalu. Masih kecil dipilih oleh Tuhan, begitu besar menjadi nabi yang hebat, hakim yang luar biasa, seorang imam yang baik. Sekarang termasuk juga Daud. Daud yang masih kecil, yang gak diperhitungkan sama orang, gak diperhitungkan oleh manusia, tapi udah dipersiapkan Tuhan menjadi raja. Apa sih pekerjaannya si Daud? Daud setiap hari menggembalakan kambing domba. Dia punya banyak waktu untuk bernyanyi, dia punya banyak waktu untuk memainkan musik, untuk menenangkan domba-dombanya. Tapi dengan talenta dia, dengan kebakat dia menciptakan banyak pujian, banyak mazmur, banyak sajak, banyak puisi yang bisa adik-adik baca sampai dengan saat ini. Di kitab Mazmur kalian bisa baca begitu banyak pujian Daud kepada Tuhan. Kelihatan begitu taatnya
Daud kepada Tuhan. Daud juga pekerjaannya sebagai seorang penggembala domba, udah biasa dia menjaga dombanya dari kawanan-kawanan serigala, dari kawanan beruang, dari binatang-binatang buas. Dia udah biasa untuk menjaga kawanan-kawanan dombanya. Ini dipersiapkan waktu dia seorang raja. Raja juga tugasnya seperti itu kan, menjaga rakyat-rakyatnya dari serangan musuh-musuh, memelihara rakyatnya supaya mereka bisa sejahtera. Tapi sekali lagi yang mau ditekankan di sini tadi, Tuhan, manusia melihat apa yang di depan mata mereka, tapi Tuhan melihat hati mereka. Kenapa Tuhan memilih Daud? Tuhan melihat hatinya Daud. Sampai dengan akhir hayatnya Daud, hatinya bertaut pada Tuhan, tidak berubah sedikit pun. Nah, yang membuat Tuhan memilih Daud, hatinya Daud. Jadi adik-adik, mengasihi Tuhan dalam hati kalian. Gak usah sampai seperti apa ya, Tuhan melihat hati kalian kok. Adik-adik, dekat dengan Tuhan, membaca firman setiap hari, berdoa setiap hari, akrab dengan Tuhan dalam kehidupan adik-adik semua. Tuhan melihat hati adik-adik. Tuhan lihat kalau adik-adik mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan bisa pilih adik-adik, gak semua harus jadi raja kan. Bisa aja Tuhan memilih adik-adik, bisa jadi seorang dokter yang bisa melayani Tuhan di pekerjaan pelayanan. Tuhan memilih adik-adik boleh menjadi mungkin seorang pendeta, mungkin seorang apapun yang boleh melayani Tuhan. Kalian bisa menjadi apapun yang adik-adik kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Bahkan seorang YouTuber, seorang TikToker yang sekarang banyak yang melakukan pekerjaan itu, konten-konten mereka tuh bagus-bagus, semua memberitakan firman Tuhan. Ada yang memberitakan Alkitab, banyak sekali, tapi dengan cara yang benar ya. Kalian melayani Tuhan harus dengan motivasi yang benar, bahwa kalian mengasihi Tuhan. Gak ada yang tahu besarnya kalian seperti apa, kalian bakal jadi apa. Sekarang kita mungkin masih kecil ya, adik-adik masih kecil, tapi nggak ada yang tahu ke depannya Tuhan pilih kalian, siapin kalian jadi seperti apa. Tapi ingat, kalau kalian mengasihi Tuhan, Tuhan pilih kalian, dan kalian juga harus menggunakan semua yang kalian punya untuk melayani Tuhan dengan segenap talenta kalian. Kau punya cerita buat kalian. Waktu kau kecil, bukan kecil lah, remaja ya, remaja kelas 2 SMP. 2 SMP saat itu kau nggak ke gereja, kau nggak baca Alkitab, kau nggak berdoa. Tapi di sekolah kau sekolah Kristen ya, sekolah Kristen yang mewajibkan setiap pelajaran agama 2 orang murid, 1 harus maju setiap pelajaran agama sebelum kita mulai, 1 memimpin pujian, 1 baca firman. Renungannya itu disiapkan oleh guru agama. Jadi sebelum mulai 1 pimpin pujian, 1 renungan. Jadi berdua ya, sepasang. Itu aja, nggak dijelasin renungannya tentang apa, cuman kita bacain, teman-teman dengar. Saat itu giliran Koko dengan teman Koko yang satu lagi, tapi ternyata satu lagi nggak masuk. Jadi Koko harus sendirian. Waduh, rasanya kayak gimana ya? Kalau berdua enak ya, bisa bagi tugas. Tapi kalau sendiri, baca renungan, pimpin pujian, saat itu Koko sendirian. Begitu Koko maju, siapin. Begitu maju ke depan, ibu guru, kok ingat sekali ibu gurunya bilang, tidak boleh lagu Tiap Langkahku gitu. Jadi Tiap Langkahku itu lagu yang paling sering dinyanyiin anak-anak. Begitu mulai, teman-teman kita nyanyi Tiap Langkahku 188 gitu loh, Kidung Jemaat atau NKB kok lupa. Tiap langkahku sampai hafal semuanya. Nah, guru saat itu langsung bilang ke Koko, tidak boleh tiap langkahku. Waduh, kau siapin lagu Tiap Langkahku. Jadi belum mulai pun udah siapin lagu Tiap Langkahku. Akhirnya kau mikir, oh lagu apa ya? Nyanyi aja nggak pernah gitu loh. Akhirnya langsung kau pilih 1 lagu selain Tiap Langkahku yang kau tahu judul lagunya, Bawa Berkasnya gitu. Bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kau nyanyi lagu itu. Teman-teman banyak yang nggak tahu, jadi kau nyanyi sendiri gitu. Nyanyi sendiri, yang lain ikut-ikutan. Begitu selesai, kau dikasih bahan untuk renungan, suruh baca di depan kelas. Begitu kau baca pun, ada beberapa teman-teman cekikikan mungkin cara baca kau lucu atau gimana, kau nggak tahu. Begitu selesai, kau ingat 1 perkataan ibu guru agama ini, namanya Ibu Rosita ya. Ibu Rosita bilang sesuatu yang kau nggak bisa lupa sampai sekarang. Begitu selesai, ibunya bilang gini, ibu melihat potensi kamu. Suatu hari, kamu akan berdiri di depan banyak orang untuk membacakan firman Tuhan. Kok dalam hati pikir, baca di depan aja udah gugup, maju ke depan aja gugup, gimana bisa satu hari menceritakan firman Tuhan di depan banyak orang. Tapi siapa yang tahu ya? Siapa yang tahu? Sekarang kau jadi guru sekolah minggu. Jadi udah terbiasa untuk membacakan berita di depan adik-adik semua. Jadi
nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa gitu. Yang penting adik-adik gunakan setiap talenta kalian, setiap bakat yang kalian punya, karena Tuhan mempersiapkan kita dengan cara yang tidak kita tahu, tapi dengan cara yang istimewa, karena kita semua istimewa di mata Tuhan. Ya, adik-adik, sekarang kita buka ayat hafalan kita dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Ayat 7 yang di bawah ya, yang di B. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ulang sekali lagi ya, kita mulai dari bukan ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mungkin ada adik-adik yang, anak-anak yang adik-adik pernah lihat teman yang pinter banget nyanyinya, suaranya bagus, tapi begitu dia nyanyi dengan kesombongan, wah suara saya bagus banget. Tapi adik-adik yang mungkin suaranya nggak terlalu bagus, tapi setiap adik-adik menyanyi, Tuhan melihat hati adik-adik kalian menyanyi dengan sukacita kalian untuk memuliakan Tuhan. Siapa yang tahu? Kita nggak tahu. Sebentar lagi ada kegiatan Natal ya, perayaan Natal. Mungkin ada guru-guru yang akan mengadakan acara kalian menyanyi bersama seperti tahun lalu ya. Kalian rekam. Kalau memang adik-adik punya kerinduan, punya bakat sekecil apapun itu, Tuhan melihat hati kalian, melihat apa yang di dalam hati kalian, kalian memberikan buat Tuhan yang terbaik atau tidak ya. Jadi jangan pernah merasa rendah hati, karena Tuhan memilih bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan melihat hati adik-adik semua ya. Mudah-mudahan firman hari ini boleh memberikan satu sukacita buat adik-adik semua, bahwa kita semua bisa dipilih oleh Tuhan karena Tuhan melihat hati kita, bukan apa yang dilihat oleh orang lain ya. Adik-adik, kita persiapkan persembahan kalian. Kita mau beri persembahan buat Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita tentang Daud ya. Makanan jasmani kalian terima setiap hari, makanan rohani baru saja kalian terima sebagai tanda syukur kalian atas kecukupan yang Tuhan berikan buat kalian, untuk jasmani kalian, untuk rohani kalian. Adik-adik, siapkan juga, berikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kalian ya. Sembari kalian pegang persembahan kalian, kita mau pujian buat Tuhan. Judul lagunya Ku Beri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, persembahan udah kalian siapkan. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan ini buat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang penuh kuasa, baik setiap saat dan selalu setia akan janji Bapa. Terima kasih Bapa, kalau pada saat sebentar kami boleh menikmati firman Tuhan melalui cerita. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami boleh senantiasa melakukan segala sesuatu kami dengan hati kami yang tulus, dengan hati kami yang mengasihi Tuhan. Karena kami percaya dan kami tahu Tuhan melihat apa yang di dalam hati kami. Walaupun kami kecil, walaupun kami lemah, tapi Tuhan boleh pilih kami sejak masa kecil kami. Terima kasih ya Bapa buat segala kecukupan dan pemeliharaan Bapa di dalam kehidupan kami. Inilah persembahan kami Bapa, jauh daripada layak, tapi kami percaya Bapa akan sempurnakan. Terima kasih ya Bapa, kalau sebentar Bapa
kalau sebentar kami juga mau berpisah satu sama lain, Bapak juga berkati keseharian kami, Bapak jaga kesehatan kami sekeluarga, Bapak juga jaga pelajaran kami, sekolah kami, supaya kami boleh melakukan segala sesuatu dengan baik. Bapak juga berkati teman-teman, kakak-kakak yang sudah mulai pembelajaran tatap muka, Bapak tetap jaga kesehatan mereka saat mereka belajar di sekolah. Terima kasih ya Bapak. Segala puji, hormat, ucapan syukur hanya kami naikkan ke hadirat Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita udah selesai hari ini ya. Kau punya beberapa pengumuman buat kalian. Nanti adik-adik akan diberikan mungkin selebaran atau brosur ke WA grup atau gimana, sumbangan untuk berbagi kasih dengan saudara-saudara kita yang di Panti Asuhan Asi Lestari. Sumbangan bisa berupa benda, barang-barang yang tertera. Mungkin adik-adik bisa lihat di brosur di kiri atau di kanan kalian, atau nanti dikirim ke WA grup ya. Sumbangan juga boleh berupa persembahan kasih, berupa uang transfer. Ada nomor transfernya tertera di sana atas nama Kak Wike. Kalian lihat aja ya. Nanti kasih tahu papa sama mama kalian. Oke ya. Setelah ini juga adik-adik nanti akan diberikan aktivitas yang bisa kalian kerjakan sendiri atau bersama dengan teman-teman atau dengan keluarga kalian. Oke ya adik-adik. Kita udah selesaikan ibadah kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Dadah.